Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, taufik, sehingga kita pagi hari ini bisa kembali melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan memberikan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia secara mutlak, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Masih pada babul birri wassilah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, jangan lupa bersolawat setiap kali nama Nabi disebut. Innallaha, saat temene Gusti Allah iku harrama, wis ngaramaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh uquqal ummahati, ing durhaka maring pira-pira ibu, wa wa'dal banati, lan ngubur anak wadon kelawan urip-urip, wa man'an, lan nyegah aweh bondo kang kaitane kali haqqullah lan haqqun nas, wahati lan ngalap
bondo kang duduk hae. Wa kariha lan makruhaken sapa Allah lakum maring sira kabeh qila wa qala ing desas-desus, qila den ucapaken wa qala desas-desus, wa kasratas suali lan akeh takone, wa idha'atal mali lan niya-niyaaken bondo. Muttafaqun alaih. Dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu telah mengharamkan atas kalian pertama durhaka kepada ibu, yang kedua menguburkan anak hidup-hidup, dan yang ketiga adalah tidak memberikan hak Allah dan hak manusia dalam harta, wahati, dan mengambil harta yang bukan haknya. Dan Allah telah memakruhkan pada kalian yang pertama menyebarkan desas-desus, banyak bicara, wa kasratas suali, banyak bertanya, dan yang ketiga menyia-nyiakan harta. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang beberapa hal yang diharamkan dan beberapa hal yang dimakruhkan. Tentu yang diharamkan bukan hanya ini yang disebut dalam hadis ini, yang dimakruhkan juga bukan hanya yang disebutkan di dalam hadis ini. Banyak yang lainnya, tetapi di sini beliau menyebut 3 hal yang diharamkan dan 3 hal yang dimakruhkan. Yang pertama, dan 3 hal yang diharamkan ini semuanya minal kabair, semuanya tergolong sebagai dosa besar. Yang pertama adalah uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Maksudnya durhaka kepada ibu dan bapak juga. Durhaka kepada kedua orang tua. Di sini disebutkan uququl ummahat karena durhaka kepada ibu itu dosanya lebih berat dibandingkan dengan durhaka kepada ayah. Durhaka kepada ibu dosa besar, durhaka kepada bapak dosa besar. Tetapi durhaka kepada ibu itu lebih berat dosanya dibandingkan dengan durhaka kepada ibu. Sehingga di sini disebut uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Kapan seseorang dikatakan dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya? Yaitu apabila dia telah menyakiti kedua orang tuanya dengan menyakiti yang enggak ringan, dengan menyakitinya yang tidak ringan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh dalam kitab Mukhtasar dan penjelasannya. Jadi menyakiti ayah atau ibu dengan menyakiti yang tidak ringan menurut ukuran umum. Kalau misalnya ada seorang anak memukul bapaknya atau ibunya, itu kan sangat menyakitkan. Kalau ada seorang anak misalnya menendang bapaknya atau menendang ibunya, itu kan sangat menyakitkan. Meskipun nendangnya nggak keras, tetapi itu akan sakitnya itu ada di sini, ada di dalam hati dari ayah dan ibunya, itu akan sangat sakit sekali. Itu namanya durhaka kepada kedua orang tua. Atau kalau ada anak misalnya dengan lisannya mencaci maki, menghina bapak ibunya dengan lisannya, itu menyakitkan yang tidak ringan. Karena terkadang ada kedua orang tua itu yang mudah sakit hati. Sebenarnya anak tidak menyakitinya, tetapi dia mudah tersinggung, mudah sakit hati.
Nah, itu tidak termasuk dari durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka itu apabila dia dengan sengaja, dengan lisannya atau dengan anggota badannya, dia misal menyakiti yang menurut ukuran umum itu betul-betul menyakitkan. Nah, itu yang disebut dengan uququl walidain. Yang di sini disebut sebagai uququl ummahat. Harus kita waspadai uququl ummahat atau uququl walidain secara umum itu tergolong sebagai dosa besar. Dan seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ini dosanya termasuk yang disegerakan azabnya sebelum nanti diazab di akhirat dengan azab yang lebih berat. Sama dengan dosa qat'ur rahim, memutus silaturahim, termasuk durhaka kepada kedua orang tua, maka azabnya itu akan diberikan di dunia sebelum nanti juga akan diazab di akhirat. Seperti ada kisah seorang anak itu menendang ibunya dengan kakinya. Apa yang terjadi pada anak itu? Kemudian terjadi azab Allah kepada dia, kakinya itu bengkak membesar. Jadi istilahnya kaki gajah, kena penyakit kaki gajah besar, membusuk, kemudian sampai bermeter-meter itu bau busuknya itu masih tercium. Ada kisah tentang anak durhaka seperti itu. Kalau di Indonesia ada cerita, meskipun ini bukan Allahu a'lam itu nyata atau tidak, ada misalnya malin kundang. Nah, karena dia durhaka kepada ibunya, kemudian dia jadi batu. Nah, Allahu a'lam itu benar atau enggak, tetapi memang dalam Islam durhaka kepada kedua orang tua itu dosanya akan disegerakan di dunia sebelum nanti juga diazab di akhirat. Maka harus waspada, jangan sampai kita tergolong sebagai anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Harus seseorang berusaha untuk mentaati kedua orang tuanya, bagaimanapun caranya dia untuk bisa, meskipun itu berat ya, bagi sebagian anak untuk mencari ridha kepada kedua orang tuanya. Wa wa'dal banat, dosa besar yang kedua adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini karena dahulu di zaman jahiliyah ada namanya wa'dul banat. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu nggak ada manfaatnya. Kalau punya anak perempuan ini nggak ada manfaatnya, malah membuat mereka itu jatuh miskin. Karena biasanya anak perempuan itu bisanya makan saja, menghabiskan beras, tapi nggak bisa kerja. Dia nggak bisa cari uang, nggak cari makan sendiri, tapi ikut bapaknya. Nah, sehingga kalau nambah anak perempuan berarti nambah miskin dalam anggapan orang-orang kafir di masa jahiliyah. Padahal setiap orang pasti ada rezekinya masing-masing. Itu dalam keyakinan kita seorang muslim, setiap orang yang hidup di bumi ini selalu ada jatah rezeki untuk dia. Dia bekerja atau tidak bekerja. Terkadang rezeki seseorang itu melalui orang lain. Tetapi di masa jahiliyah enggak seperti itu. Sehingga karena mereka takut miskin, takut fakir, akhirnya mereka ketika melihat anaknya itu lahir perempuan, kemudian langsung dikuburkan hidup-hidup. Ini namanya wa'dul banat, dan ini tergolong sebagai dosa besar. Disebutkan al-banat. Kalau menguburkan anak laki-laki gimana? Sama saja. Tergolong sebagai dosa besar.
Yang jelas membunuh secara umum itu tergolong sebagai dosa besar. Membunuh seorang muslim tanpa hak, laki-laki ataupun perempuan. Di sini disebut al-banat karena memang yang banyak terjadi di masa jahiliyah itu yang dikuburkan hidup-hidup itu adalah bayi perempuan. Wa man'an wahad. Yang ketiga adalah man'an wahad. Man'an itu artinya dia tidak mau memberikan harta yang merupakan kewajiban dia untuk diberikan. Baik itu yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak manusia. Yang berkaitan dengan hak Allah misalnya zakat. Dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, tetapi dia tidak mengeluarkannya. Atau yang berkaitan dengan manusia, misalnya memberikan nafkah kepada istri, memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dia punya harta tetapi dia tidak memberikannya, memberikan nafkah yang merupakan kewajiban dia terhadap istri dan anaknya. Itu yang dimaksud man'an wahad, dan itu juga tergolong sebagai dosa besar. Wahad itu artinya dia mengambil harta yang bukan hak dia. Harta itu bukan hak dia. Misalnya harta zakat, dia bukan fakir, bukan miskin, dia tidak tergolong sebagai mustahiquz zakah yang 8, tetapi dia kemudian ngambil harta zakat untuk dia makan, untuk dia konsumsi. Maka dia telah melakukan had dalam bahasa di sini, yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Atau harta milik orang lain, dia ambil bi ghairi haq, maka dia juga jatuh pada perkara yang diharamkan. Ini 3 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan membatasi, karena sesuatu yang diharamkan tentu jumlahnya sangat banyak. Kemudian 3 hal berikutnya itu dimakruhkan. Dimakruhkan di sini juga ada batasannya. Karena jika nanti sampai pada hal yang diharamkan, sesuatu yang makruh di sini menjadi haram. Yang pertama adalah qila wa qal. Qila wa qal artinya menyebarkan desas-desus yang belum tentu kebenarannya. Banyak bicara, banyak bicara. Ini jika banyak bicara itu bukan sesuatu hal yang diharamkan. Tapi jika banyak bicara dan yang dibicarakan itu misalnya sesuatu yang haram, maka hukumnya bukan makruh, hukumnya adalah haram. Misalnya dia menghina orang lain, dia menyebarkan aib orang lain, dia menghibah, dia melakukan namimah dengan lisannya. Banyak bicara dan isinya adalah sesuatu yang haram, maka hukumnya adalah haram. Yang makruh itu bagaimana? Enggak sampai haram, yang dia ucapkan bukan sesuatu yang haram, bukan ghibah, bukan namimah, tetapi pokoknya nerocos saja. Mulutnya itu banyak bicara, tidak memperbanyak diam. Padahal kita di dalam Islam itu dianjurkan untuk memperbanyak diam. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, faliyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Nah, jadi hanya ada pilihan, 2 pilihan, berkata yang baik atau dia diam. Dalam hadis yang lain disebutkan, alaika bitulis samti illa min khair. Kalian harus banyak diam kecuali dalam kebaikan. Kalau ngomong yang baik, perbanyak bicara. Misalnya kamu memberi pelajaran, memberikan nasihat, banyak bicara. Kalau kita ngajar diam saja, gimana? Ya nggak sampai. Misalnya saya di sini diam saja, ditonton orangnya ya nggak akan sampai kebaikannya. Nah, maka banyak bicara kalau memang itu kebaikan. Tetapi jika nggak ada kebaikannya atau kurang manfaatnya, meskipun nggak haram, jangan terlalu banyak bicara. Karena apa?
fa innahu matradatun lisyaiton wa aunun laka ala amri dinika. Karena banyak diam itu bisa mengusir setan. Setan akan pergi dari kita manakala kita tergolong sebagai orang yang banyak diam. Karena setan itu menunggu kesempatan untuk menjerumuskan kita dengan ucapan-ucapan kita. Kemarin sudah kita sebut hadis aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi. Kebanyakan kesalahan manusia itu bersumber dari lisannya. Karena itu setan berusaha mencari celah dari lisan dengan menggelincirkan seseorang pada ucapan-ucapan yang kufur atau ucapan-ucapan yang diharamkan. Nah, kalau kita diam saja nggak banyak bicara, maka setan nggak akan kerasan. Dia menunggui kapan bicaranya, nggak bicara-bicara, maka dia pergi karena tidak mampu untuk menjerumuskan kita melalui lisan kita karena kita banyak diam, tidak banyak bicara. Alaika bitulis samti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Nah, jadi kunci keselamatan dunia akhirat itu adalah banyak diam, bukan banyak bicara. Kalian yang banyak bicara, waspada, kurangi banyak bicaranya, kecuali dalam kebaikan. Karena sebagian orang tabiatnya begitu. Tabiat itu sifat yang melekat dari dia itu mulutnya begini-begini terus. Kalau nggak ngomong kayak kayak nggak betah, dia diam itu nggak betah, sehingga mulutnya terus ngomong apapun yang diucapkan dan itu akan cenderung pada hal yang diharamkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan hifdzul lisan yusa'idu ala hifdziddin. Hifdzul lisan, menjaga lisan, yusa'idu ala hifdziddin. Menjaga lisan itu bisa membantu untuk menjaga agama. Kalau kita ingin agama kita terjaga, jaga lisan. Karena kemarin telah kita sebut kebanyakan kesalahan manusia dari lisannya. Kesalahan itu bahkan bisa berupa kekufuran. Kufur yang banyak dilakukan oleh orang itu kufur qauli, kufur lisan yang bersumber dari lisan. Maka menjaga lisan itu bisa membantu kita dalam menjaga agama kita. Wa kasratus su'al. Yang berikutnya adalah banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya yang tidak ada kebaikannya, nggak ada manfaatnya. Bertanya yang nggak ada manfaatnya. Istilah kalian kepo, suka tanya-tanya. Ini gimana ya, gimana ya. Nggak perlu kamu tahu itu, tetapi kamu pengen tahu saja. Nah, jadi reporter, jadi suka tanya ini dan itu, wartawan suka tanya dan itu urusan-urusan pribadi yang semestinya dia nggak tahu juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau bertanya tentang permasalahan agama, apalagi sesuatu yang kamu butuhkan, maka bertanyalah, jangan malu. Karena syifa'ul ayyi as-su'al. Nah, syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan itu bertanya. Kalau kamu bodoh, nggak tahu tentang hukumnya ini dan itu, kemudian kamu nggak bertanya, ya selamanya kamu nggak akan tahu. Sampai mati nggak akan tahu. Namanya kamu juga nggak bertanya. Apalagi misalnya kaitannya dengan kaum perempuan. Banyak yang dia alami tentang haid, tentang istihadah. Dia mengalaminya sendiri, dia nggak tahu ini hukumnya bagaimana. Kemudian dia diam 1000 bahasa, alasannya jangan banyak bicara, jangan banyak bertanya. Kemudian dia nggak bertanya, sampai mati ya dia dalam kebodohan. Jika ternyata apa yang dilakukannya keliru, maka keliru selamanya. Nah, jadi maksud banyak bertanya, itu sesuatu yang dimakruhkan, itu adalah bertanya yang tidak ada manfaatnya. Seperti bertanya tentang urusan-urusan pribadi, tentang urusan pribadi seseorang. Apa manfaatnya untuk kamu?
Nggak ada. Jika nggak ada kan untuk apa kamu tanyakan? Nah, maka itu dihindari. Tapi kalau bertanya tentang agama, tentang masalah hukum, tentang masalah pelajaran, maka silakan banyak bertanya juga tidak masalah. Tetapi dalam bertanya pun seseorang harus mengetahui kaidah-kaidahnya. Cara bertanya itu juga ada ilmunya, bukan asal bertanya saja. Kemudian yang berikutnya wa idha'atal mal. Wa idha'atal mal yaitu menyia-nyiakan harta, membelanjakan harta pada sesuatu hal yang kurang manfaatnya. Kalau sampai dibelanjakan pada sesuatu yang diharamkan, maka itu haram. Di sini yang makruh itu dia menyia-nyiakan harta untuk sesuatu yang mubah. Misalnya hanya untuk bersenang-senang, dia punya duit hanya untuk bersenang-senang saja, untuk tana'um, hanya untuk bernikmat-nikmat yang dia sebenarnya bisa untuk membantu orang lain, dia bisa untuk berinfak, dia bisa untuk bersedekah, tetapi dia nggak gunakan untuk itu, tetapi hanya untuk beli makanan yang setiap hari bervariasi, yang nikmat-nikmat, yang lezat-lezat, untuk minuman pun minuman yang lezat-lezat, hanya untuk sesuatu hal yang untuk kesenangan pribadi, kesenangan individu. Itu hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh, hendaknya kita tinggalkan. Sekali-kali saja kita bernikmat-nikmat, tidak selalu. Boleh kita bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan makanan, itu tidak dilarang. Tetapi kalau berlebihan, itu menjadi makruh. Kalau berlebihan kita dalam bernikmat-nikmat. Seperti kemarin kita sebutkan hadis iyyaka wattana'um fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Kalau para hamba Allah, para aulia, orang-orang bertakwa, di antara ciri mereka itu mereka enggak hidup di dunia ini, mereka tidak bersenang-senang. Meskipun mereka punya harta, meskipun mereka punya kekayaan, tetapi kekayaan bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bernikmat-nikmat, tetapi mereka manfaatkan untuk kepentingan agama mereka, kepentingan akhirat mereka. Itu ciri-ciri hamba Allah yang soleh. Bukan bahkan sebagian orang sudah nggak punya, tetapi dia hidup di dunia ini untuk bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan harta yang sedikit yang dia miliki. Kalau idha'atul mal itu sampai pada perkara yang diharamkan, maka hukumnya itu haram. Para ulama mengatakan bahwa bazlul mal fi shaghirati kabirah. Jadi membelanjakan harta untuk melakukan perkara yang dosa kecil itu adalah dosa besar. Dosa besar. Jadi membantu, misalnya dia membantu atau dia membeli sesuatu untuk melakukan dosa yang kecil, maka membelanjakan harta untuk itu hukumnya adalah tergolong sebagai dosa besar. Perbuatan dosanya dosa kecil, tetapi dia memberikan uang untuk keperluan melakukan dosa kecil, itu adalah dosa besar. Jadi jangan kita membantu kemaksiatan dengan harta yang kita miliki. Ini juga disebut dalam Mukhtasar. Dosa seperti ini membantu orang lain di dalam melakukan kemaksiatan adalah kemaksiatan, diantaranya juga dengan membantunya dengan dana, dengan biaya. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pada hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi utawi ridane Gusti Allah iku fi ridal walidaini ing dalem ridane wong tuwa loro wa sukhtullahi lan bendune Allah iku fi sukhtil walidaini ing dalem bendune wong tua loro. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim.
Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya kedua orang tua. Artinya bahwa ridhonya kedua orang tua itu bisa menjadikan Allah ridho kepada kita. Jika kedua orang tua kita murka kepada kita, maka itu bisa menjadikan Allah itu murka kepada kita. Yang menunjukkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu tergolong sebagai dosa besar, dan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, itu merupakan kewajiban bagi kita. Karena itu kita sudah semestinya berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa mencari ridha dari kepada kedua orang tua. Selalu mentaati perintah-perintah dari kedua orang tua. Apalagi perintahnya untuk melakukan sesuatu yang itu kewajiban kita. Harus kita langsung taati. Kedua orang tua, ayahnya atau ibunya nyuruh kita melakukan sesuatu yang wajib, maka nggak diperintah pun kita wajib melakukannya. Apalagi kalau diperintah, kita langsung melakukannya. Kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang mubah, langsung kita kerjakan. Misalnya kamu tolong belikan bawang ke warung, langsung berangkat. Jangan nanti-nanti, atau kamu misalnya bulat, atau apalagi nggak mau. Kamu disuruh untuk belanja ke pasar, langsung berangkat. Tidak usah mikir-mikir atau kemudian apalagi menolak. Karena dengan mentaati kedua orang tua kita, maka itu akan menjadikan ridho dari kepada ridho orang tua kita kepada kita, dan Allah ridho terhadap perbuatan yang kita lakukan tersebut, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong disapu halamannya, langsung sapu, jangan kemudian nanti-nanti atau apalagi menolak. Jangankan pada perbuatan yang itu hukumnya mubah, pada perbuatan yang itu hukumnya makruh, itu saja tidak menjadi makruh bagi kita apabila disuruh diperintah oleh kedua orang tua. Misalnya seorang laki-laki mencukur jenggot, hukumnya apa? Hukumnya makruh. Karena hukum memelihara jenggot bagi laki-laki hukumnya sunnah. Kemudian jenggot kamu misalnya nggak teratur. Kemudian ibu kamu bilang, cukur aja jenggot kamu itu. Jenggot kayak gitu misalnya. Karena dipandang oleh ibunya kok nggak pantas, anaknya yang ganteng jadi jelek gara-gara jenggotnya nggak teratur misalnya. Kan hukumnya apa? Makruh sebenarnya mencukur jenggot. Tapi ibunya bilang, cukur aja jenggotmu. Nah, udah langsung cukur. Nggak usah ditunggu-tunggu nanti-nanti. Kenapa? Nah, sampai pada sesuatu yang makruh pun, sesuatu yang makruh itu menjadi tidak makruh hukumnya apabila kedua orang tua itu menyuruh kita. Kita taati apa yang diminta meskipun itu sesuatu yang makruh. Meskipun banyak hal makruh kita lakukan, tapi kalau yang perintah itu adalah kedua orang tua, maka kita berusaha untuk mentaatinya. Nah, sampai seperti itu dalam rangka kita untuk mendapatkan ridho dari ridho kedua orang tua kita, dan ujungnya adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu satu menika kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi, walladzi lan demi zat nafsi kang utawi awak dhewe ingsun iku biadihi ing dalam kekuasaane allazi la yu'minu
ora iman kelawan iman kang sempurna sapa abdun kawula hatta yuhibba sehingga demen sapa abdun lijarihi maring tanggane abdun auli akhihi utawa maring dulur lanange abdun ma yuhibbu ma ing barang yuhibbu kang demen sapa abdun li nafsihi kanggo awak dhewene abd muttafaqun alaih. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah berbuat baik kepada saudara kita sesama muslim, apalagi dia adalah tetangga kita. Secara umum kita sesama muslim dikatakan dalam hadis ini seorang hamba imannya tidak sempurna. Artinya dia masih sebagai orang fasik, sebagai orang yang melakukan dosa besar, belum sempurna. Jadi maksudnya imannya itu belum sempurna. Kalau sampai dia menyakiti saudaranya sesama muslim, ya dia tergolong sebagai orang yang fasik, yang jatuh kepada dosa. Tetapi di sini dikatakan seorang hamba itu imannya tidak menjadi sempurna apabila dia tidak mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apalagi saudaranya sesama muslim itu masih tetangganya. Jadi di sini kan ada dua. Pertama ada hak sesama muslim, kemudian ada hak tetangga yang harus lebih diperhatikan. Secara umum antar sesama muslim kita harus saling mencintai. Apalagi si muslim itu adalah tetangga kita. Maka lebih dari itu. Karena dia juga ada hak tetangga di sini selain hak sebagai saudara sesama muslim. Bagaimana? Sampai bagaimana? Yaitu apabila seseorang mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Sulit apa mudah? Sangat sulit ini. Sehingga kalau kita introspeksi pada diri kita masing-masing, berarti kebanyakan kita ini imannya belum sempurna. Kebanyakan kita pasti lebih mencintai dirinya daripada cinta dia kepada orang lain. Mencintai sesama muslim seperti mencintai dirinya sendiri. Bagaimana? Kalau kita cinta diri kita, misalnya kita lapar, ya kita akan makan karena kita sayang terhadap diri kita, cinta terhadap diri kita. Kalau perut kita lapar, ya kita segera makan. Maka berarti kalau kita lihat ada tetangga kita, ada orang lain lapar, kita segera ngasih dia makan. Karena kita mencintai dia seperti kita mencintai diri kita. Melihat ada kalau kita misalnya tidak berpakaian, maka kita akan segera berpakaian. Beli pakaian, kalau pakaiannya sudah jelek, sudah nggak layak, kita segera membelinya untuk kita. Karena kita mencintai diri kita. Kalau kita melihat orang lain, misalnya pakaiannya sudah nggak layak, sudah waktunya ganti atau bahkan tidak berpakaian misalnya, maka kalau kita mencintainya, ya kita segera membelikan untuk dia. Itu namanya mencintai orang lain seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Bukan hanya dalam hal-hal yang sifatnya fisik, tetapi dalam segala bentuk kebaikan. Kita ingin bahwa kita ini masuk ke dalam surga dan syaratnya adalah iman Islam. Kemudian kita melihat orang lain, dia masih agamanya misalnya bukan Islam, maka kita menginginkan kebaikan untuk dia. Ini sampai kepada orang kafir juga, bukan hanya kepada sesama muslim. Kita menginginkan orang lain mendapatkan kebaikan seperti halnya kita mendapatkan kebaikan berupa iman, berupa Islam. Maka kita berusaha bagaimana agar dia bisa masuk ke dalam agama Islam dengan mendakwainya. Ada saudara kita misalnya nggak belajar ilmu agama, tetangga kita, saudara kita sesama muslim, dia tidak belajar ilmu agama. Padahal kita tahu ilmu agama adalah kunci kebaikan bagi seseorang.
kita mencintai dia, maka kita ajak dia untuk bisa belajar ilmu agama seperti halnya kita belajar ilmu agama. Itu namanya mencintai saudara sesama muslim seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Kalau ada kita misalnya melihat saudara sesama muslim dalam kemaksiatan, dalam dia nggak punya ilmu, dia dalam kebodohan, kemudian kita mengabaikannya, kita tidak peduli dengannya, dia dapat kebaikan apa enggak, dia masuk neraka apa enggak nanti, misalnya kalau tetap dalam kebodohannya, kita enggak peduli dengan orang lain, yang penting kita sendiri yang kita pikirkan, maka kita masih belum tergolong sebagai seorang hamba yang imannya sempurna. Sulit apa enggak? Sesuatu yang sangat sulit. Nah, kebanyakan kita itu egois, hanya memikirkan diri kita sendiri, hanya memikirkan kebaikan kita sendiri, baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi, nggak peduli dengan orang. Buktinya kita nggak mau melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Buktinya kebanyakan kita nggak mau memberikan nasihat kepada orang lain. Buktinya kalau kita kita dihina atau kita disakiti, kita marah-marah. Itu adalah bagian dari hal yang membuktikan bahwa kita ini masih terlalu cinta pada diri kita sendiri dan kita belum mencintai sepenuhnya saudara kita sesama muslim. Karena mencintai itu artinya menghendaki kebaikan untuk orang lain. Menghendaki kebaikan untuk orang lain. Itu yang dimaksud dengan cinta di sini. Ketika seseorang mencintai orang lain, maka artinya dia menghendaki kebaikan untuk orang lain tersebut. Baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya. Dalam urusan agamanya. Kita lanjutkan kembali. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Sa'altu wastaqon sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayu dzanbi endi dosa a'zamu kang luweh agung? Kala jawab sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ja'ala yen to ndadekaken sapa sira lillahi ketua Allah niddan ing sekutu. Wa huwa khalih utawi Allah iku khalaqaka zat kang wis nitahaken ing sira sapa Allah ing sira. Qultu ngucap sapa ingsun summa ayyun nuli endi dosa kang paling agung? Kala jawab sapa Kanjeng Nabi antakutula yen to mateni sapa sira waladaka ing anak sira khasyata krana wedi ayak kula ing yen to mangan sapa waladaka ma'aka sartane sira. Qultu ngucap sapa ingsun summa ayyun? Qala summa antuzania nuli yanto zinoni sapa sira halilata jarika ing bojo wadone tangga sira. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, hadis inilah yang dijadikan sebagai dasar bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang urutan dosa-dosa besar. Hadis ini. Nah, bahwa dosa terbesar yang tidak ada lagi atasnya itu adalah dosa kufur. Dosa kufur. Baik itu kufur syirik atau kufur ghairu syirik. Karena kufur itu ada dua macam. Ada kufur syirik, ada kufur ghairu syirik. Kalau kufurun syirkun, kufur yang mengandung unsur syirik. Syirik itu artinya ibadatun li ghairillah. Ada unsur ibadah kepada selain Allah. Itu namanya kufur syirik. Misalnya seseorang meyakini ada pencipta selain Allah. Atau seseorang misalnya langsung dia sujud kepada selain Allah untuk tujuan ibadah. Atau sujud kepada berhala. Ini namanya kufur syirik. Ada unsur ibadah kepada selain Allah. Ada kufur yang ghairu syirik. Kufur tapi nggak mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Misalnya ada seseorang mencaci maki Allah dengan lisannya, dia mengatakan Allah nggak adil, Allah itu zalim, Allah bodoh, menghina Allah.
atau dia mengatakan Allah punya tangan, Allah itu duduk, Allah bersemayam di atas arsy. Dengan lisannya dia mengatakan itu menghina Allah. Nggak ada unsur ibadah kepada selain Allah, tetapi di situ adalah kufur ghairu syirik. Misalnya seseorang dengan sengaja menginjak mushaf, dia tahu dan sengaja dia melakukannya, menginjaknya dengan telapak kakinya, maka itu kufur, tapi nggak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Maka itu namanya kufur ghairu syirik. Itu adalah dosa tertinggi. Kufur secara umum, syirik atau enggak syirik, enggak ada unsur syirik, itu adalah dosa terbesar. Nah, di sini hanya disebutkan yang salah satu macam dari dua macam kekufuran, yaitu syirik. Dikatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah apabila kamu menyekutukan Allah, menjadikan sekutu untuk Allah, artinya syirik di sini. Padahal Allah telah menciptakan kamu. Allah yang telah menciptakan kamu, tapi kamu mensekutukan Allah dengan selainnya. Allah telah menciptakan kamu, tetapi kamu justru ibadah kepada selain Allah. Kita orang yang berakal, semestinya kita ini beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kita, bukan beribadah kepada makhluk ciptaan Allah, tetapi beribadah kepada Al-Khaliq. Semestinya kan seperti itu. Allah sudah menciptakan kamu, tapi kamu justru beribadah kepada selain yang menciptakan kamu. Nah, ini menunjukkan apa beratnya. Nah, logikanya itu seperti itu. Gimana seseorang bisa dia beribadah kepada selain Allah, sementara Allah yang telah menciptakan dia, Allah yang telah menciptakan dia, Allah yang telah memberi hidup dia, Allah yang telah memberi rezeki dia, memberi makan, minum dia, tetapi justru dia beribadah kepada selain Allah. Nah, di sini disebut hanya syirik, tetapi yang dimaksud adalah kufur secara umum, baik itu kufur syirik atau kufur ghairu syirik, berdasarkan dalil-dalil yang lainnya. Kemudian dosa terbesar yang kedua adalah antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena khawatir anakmu itu akan makan bersama kamu. Takut miskin yang tadi kita sebut, sehingga dia membunuh anaknya sendiri. Nah, ini termasuk dosa besar. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah membunuh secara umum. Membunuh seorang muslim tanpa hak secara umum adalah ranking kedua dari peringkat dosa besar setelah kufur. Yang pertama kufur, yang kedua itu adalah membunuh seorang muslim tanpa hak. Tetapi membunuh juga bertingkat-tingkat dosanya itu. Yang terbesar itu adalah membunuh anak sendiri. Nah, seperti yang disebutkan di sini. Membunuh anak sendiri. Membunuh seorang muslim tanpa hak secara umum itu dosa besar. Tetapi dosanya lebih berat apabila yang dibunuh itu anaknya sendiri. Nah, berdasarkan hadis ini. Kemudian yang berikutnya, dosa terbesar yang ketiga adalah berzina. Antuzania halilata jarika. Dalam hadisnya disebutkan apabila kamu menzinai istri tetanggamu. Nah, ini yang dimaksud zina secara umum itu adalah dosa ketiga terbesar. Berzina secara umum dengan istri tetangga atau bukan dengan istri tetangga, dengan orang yang rumahnya jauh atau dengan rumahnya dekat, itu tergolong secara umum zina itu adalah dosa terbesar ketiga. Nah, zina yang paling berat dosanya itu berzina dengan mahramnya. Kalau misalnya ada seseorang berzina dengan saudara kandungnya sendiri, atau berzina dengan ibunya, atau berzina dengan anak perempuannya misalnya. Ada sekarang, dari dulu sekarang tambah banyak
kejadian-kejadian seperti itu, berzina dengan anak perempuannya sendiri, berzina dengan saudara kandungnya, itu adalah dosa zina yang paling berat dosanya. Yang kedua, zina dengan tetangganya, istri tetangganya. Ini dosanya juga sangat berat setelah zina dengan mahram. Setelah itu berzina dengan perempuan lain yang bukan tetangganya, bukan mahramnya. Itu secara umum juga tergolong sebagai dosa besar ketika peringkatnya ketiga. Ini berdasarkan hadis ini ijma para ulama mengatakan bahwa urutan dosa besar yang paling tinggi adalah kufur, yang kedua adalah membunuh seorang muslim tanpa hak, dan yang ketiga adalah berzina. Nah, yang disebut di sini adalah yang paling berat dari jenis kekufuran, dari jenis membunuh, dari jenis berzina. Tetapi untuk kufur itu selevel, tanpa syirik, dengan syirik atau tanpa syirik itu sama-sama selevel, tidak diampuni dosanya jika seseorang mati dalam keadaan kufur tersebut. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.